Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi kali ini kita angkat tema Pemimpin dipercaya langit, Xi Jinping jabat 3 periode. Pada tanggal 10 Maret selama sesi pertama Kongres Rakyat Nasional ke-14 dari Partai Komunis China, Xi Jinping terpilih dengan suara bulat untuk masa jabatan ketiga sebagai Presiden Negara dan Ketua Komisi Militer Pusat. Menjadi pemimpin pertama dalam sejarah PKC yang terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga. Seperti pendiri utama PKC Mao Zedong, bisa jadi Xi Jinping menjadi pemimpin seumur hidup. Xi terpilih dengan suara bulat 2.952 berbanding 0. Namun, fenomena langit berbicara lain. Bertepatan dengan pelantikan Xi Jinping, Beijing dilanda badai pasir dan langit menjadi terselubung kabut asap dan kegelapan. Selain itu, kejadian langka matahari biru diamati di langit Beijing pada tanggal 10 Maret di mana matahari tampak berwarna biru dan bukan warna kuning khasnya. Komentator Qin Peng mengatakan bahwa orang China percaya pada kesatuan surga dan manusia. Langit dalam pengertian ini adalah Tuhan atau Yang Maha Kuasa. Dan pasir kuning dan kabut asap yang pekat di Beijing bersamaan waktu dengan Xi Jinping terpilih kembali adalah tanda-tanda langit yang tidak menyenangkan. Selain itu, pada hari ini dalam sejarah tanggal 10 Maret 1912, Yuan Shikai menjadi presiden sementara Republik China. 3 tahun kemudian, Yuan berusaha untuk memproklamirkan dirinya sebagai kaisar, namun gagal dan meninggal karena depresi. Apakah ini akan terjadi juga dengan Xi Jinping? Mari kita simak bersama. Di Indonesia, Presiden Jokowi juga berusaha untuk menjabat 3 periode dan terlihat upaya yang intens untuk meloloskan hal ini. Mulai dari perangkat desa yang mendukung Pak Jokowi 3 periode dan yang paling update adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur yang dilayangkan kepada Komisi KPU, Komisi Pemilihan Umum pada 8 Desember 2022 untuk menunda pemilihan umum 2024. Xi Jinping sudah melakukan hal yang tidak umum karena sudah disepakati bahwa kekuasaan di negara China pun hanya 2 periode. Dan apakah Pak Jokowi juga terinspirasi akan keberhasilan Xi Jinping di China? Menurut saya, di Indonesia dan China sangat berbeda. Satu hal yang sangat membedakannya adalah Xi Jinping berkuasa di negara komunis yang sifatnya totaliter. Tapi di Indonesia adalah negara yang terbuka dan demokratis. Xi Jinping menggunakan tangan besi, kekuatan aparatnya untuk menekan rakyat China, dan itu tampaknya sementara berhasil. Namun apakah Xi Jinping bisa terus bertahan? Itu belum tentu. Saat ini rakyat China semakin menyadari betapa bobroknya pemerintahan Partai Komunis China dan sepertinya sudah semakin tidak sabar untuk melakukan perubahan. Hal ini bisa dilihat dari revolusi kertas putih yang dilakukan hampir di seluruh negeri China di bulan November 2022 lalu. Dan hal ini membuat akhirnya Xi Jinping menyerah dan akhirnya melepas kebijakan nol COVID-19-nya. Saat ini pun disambung dengan berbagai demonstrasi khususnya revolusi uban rambut putih di mana para pensiunan lansia di China protes karena dana pensiun dan kesehatan mereka mendapat pemotongan. Dan ini pun membuat rakyat China terus bergerak menuntut perubahan yang lebih baik. Dan semakin melihat pemerintahan PKC tidak bisa dipercaya dan justru sebagai sumber dari masalah. Pemimpin adalah amanah, sebuah tugas yang diberikan langit untuk membantu dan mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Ketika seorang pemimpin melakukan tugasnya dengan baik, pastilah dia dicintai rakyatnya. Dan jika ada sesuatu yang menyerang sang pemimpin, akan ada orang-orang yang mendukung secara tulus. Fenomena langit yang ditujukan pada saat terpilihnya Xi Jinping adalah sebuah tanda kurang baik. Xi Jinping sudah memaksakan kehendak, berarti melawan langit. Jika seorang pemimpin melawan langit, maka orang yang dipimpinnya pun diajak untuk menantang langit.
dan untuk itu pastilah banyak yang dikorbankan. Rakyat China akan terus menderita selama PKC terus berkuasa. Bagaimana dengan Indonesia? Baiknya Pak Jokowi tidak mengikuti jejak Xi Jinping. Karena itu melawan konstitusi, artinya juga melawan langit. Dan jika itu sampai terjadi, maka rakyat yang akan menjadi korban untuk kebodohan ini sekaligus kejahatan melawan langit. Semoga Indonesia terbebas dari roh jahat komunis, menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.